Halo, selamat datang di channel saya. Saya ingin menerangkan tentang filsafat ilmu, yaitu dalam bahasa ilmiahnya saat ini disebut epistemologi, berkaitan dari mana sebetulnya ilmu itu berasal, bagaimana ilmu menjadi ilmu. Lah, kita harus kembali perdebatan ini pada masa Yunani. Kenapa ke masa Yunani? Yaitu sekitar 2500 tahun yang lalu atau lebih. Karena Yunani mempunyai tradisi yang masih rapi sampai saat ini. 2500 tahun yang lalu buku-buku Yunani masih bisa diakses dan masih diterjemah hingga kini ke dalam berbagai macam bahasa di dunia. Lah, Yunani inilah yang diwarisi kepada tradisi selanjutnya. Mulai dari Yunani, kemudian Latin yaitu Romawi, kemudian Arab. Jangan lupa Muslim juga mewarisi Yunani dan saat ini Barat. Oke, baiklah. Kita mulai dari perdebatan besar antara Plato dan Aristoteles. Dari mana realitas atau kenyataan itu berasal? Oke, bagi Plato 2500 tahun yang lalu atau lebih, dan juga Aristoteles punya dua pandangan yang berbeda. Bagi Plato, asal mula atau realitas yang sesungguhnya itu tidak di sini, tidak di dunia, tetapi di alam ide. Maka saya mempunyai pulpen ini. Menurut Plato, kalau kita tanya, ini sebetulnya sudah ada di alam ide, baru manusia membuat pulpen ini. Jadi ide muncul lebih dahulu, kemudian barang itu kemudian. Maka kuncinya adalah alam ide, atau di dalam bahasa Latinnya disebut intellectu, atau di dalam bahasa Yunaninya disebut nous. Nah, ini adalah alam ide. Ide menjadi asal mula. Maka kalau Anda lihat lukisan saya ini, itu ada Soekarno, ada Hatta, ada Cak Nur, ada Gus Dur ya. Itu semua sudah ada di alam ide, kemudian saya mengambil alam ide dan menjadikannya. Nah, baju saya ini sudah ada di alam ide di sana. Kemudian pabrik menjadikannya. Ini berbeda misalnya dengan Aristoteles. Bagi Aristoteles kebalikannya. Materi ada lebih dahulu, ide menyusul kemudian. Maka yang terjadi di dunia adalah sebaliknya. Benda itu ada lebih dulu, kemudian manusia menjadikannya menjadi pulpen. Jadi benda ini sudah ada, tapi namanya bukan pulpen. Baru manusia punya ide menjadikannya seperti pulpen. Sama dengan lukisan saya itu. Di belakang itu ada lukisan saya, itu bendanya sudah ada, yaitu akrilik, ada kayu, dan kanvas. Kemudian saya punya ide, saya menjadikannya lukisan. Nah, ini perdebatan ini terus berlanjut hingga era modern. Plato kemudian dilanjutkan oleh tradisi Latin, yaitu disebut Neoplatonisme. Dia menyusun alam semesta atau kosmologi berdasarkan intelektu atau nous. Sesuatu itu berasal dari alam ide. Maka mereka menggambarkan bahwa alam di luar sana yang disebut dengan eskatologi atau dalam bahasa teologinya, baik itu Yahudi, Kristen maupun Islam, itu adalah alam akhirat, hereafter. Termasuk juga Tuhan, itu adalah ide, bukan nyata. Maka mereka membuat teori emanasi atau dalam bahasa Arabnya disebut faith. Sesuatu itu semuanya alam ide, Tuhan itu alam ide, maka Tuhan tidak hadir di alam nyata. Neoplatonisme ini kemudian diteruskan oleh tradisi Arab, yaitu tradisi Muslim. Maka para filosof kita, mulai dari Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, meneruskan Neoplatonisme yang disebut faith, emanasi. Ini seperti digambarkan matahari. Matahari itu bersinar. Sinarnya inilah hasil dari faith atau emanasi. Dalam bahasa Inggrisnya emanate, yaitu bersinar. Tradisi Plato dan Neoplatonisme kemudian tradisi Arab ini kemudian dilanjutkan oleh tradisi Barat, terutama setelah masa pencerahan atau Aufklärung.
Barat tidak kembali ke Plato, Neoplatonisme atau Arab semata. Walaupun Barat mempunyai akses kepada para filosof Muslim seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Sina, tetapi Barat rata-rata kembali ke Aristotle. Awal dari segala sesuatu itu adalah materi, bukan alam ide. Alam ide datang kemudian, materi lebih dulu. Nah, ini bisa kita lihat misalnya filsafatnya Karl Marx, kemudian Friedrich Nietzsche, lalu Sigmund Freud. Semua bermula dari materi. Materi ini yang kemudian melahirkan banyak filsafat, yaitu filsafat empirisme. Walaupun idealisme itu masih diteruskan di Barat juga, misalnya Hegel. Nah, Hegel kemudian terjadi dialektika dan ini kemudian ditafsir ulang oleh Karl Marx. Nah, tentu saja Karl Marx kembali ke Aristotle bahwa asal mula segala sesuatu adalah materi, bukan ide. Ide itu datang kemudian. Maka Karl Marx menyimpulkan materi ini berupa ekonomi atau kapital.